Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku benar-benar tidak bisa menyimpannya sendiri. Perasaan malu, bersalah, dan sedih dan kosong yang menggerogoti. Itulah saksi utama negara, mantan pengasuh Juliana Perez Magalhaes yang menangis. Dia memberitahu juri alasannya. Dia berkata, dia akhirnya mengaku melawan Brendan Banfield, yang kini diadili karena diduga merencanakan pembunuhan istrinya dengan bantuan pengasuh keluarga. Apa yang dia ungkapkan saat diinterogasi? Bagaimana pembela menyerang kredibilitasnya? Kami akan membawa Anda ke dalam drama ruang sidang, dan nanti kami akan berbicara dengan seseorang yang terlibat dalam penuntutan ini, mantan jaksa dalam kasus ini, Eric Klingen. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, jadi kita perlu membicarakan tentang sebuah persidangan yang sedang berlangsung di Virginia yang menarik perhatian seluruh negeri minggu ini. Ini adalah kasus yang pasti sudah Anda kenal. Ini tentang seorang ayah di pinggiran kota, diduga memiliki hubungan gelap dengan pengasuh keluarga, dan pembunuhan ganda yang kabarnya diatur melalui sebuah situs web fetish. Kita membahas Brendan Banfield, mantan agen Internal Revenue Service yang diadili atas tuduhan membunuh istrinya, Christine dan Joseph Ryan. Jaksa mengatakan ini adalah rencana mengerikan yang diduga disusun Banfield dan pengasuh Juliana Perez Magalhaes. Profil palsu di internet memancing Ryan ke rumah itu, membuatnya mengira akan memasuki skenario role-playing yang telah disetujui bersama. Jaksa menyatakan Banfield mengeksekusi keduanya dan satu-satunya saksi mata pembunuhan itu diduga pengasuh. Dia sudah mengaku bersalah dalam kasus ini, mengaku bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja dalam kesepakatan dengan negara. Meskipun apakah itu benar-benar sebuah kesepakatan? Anda akan mendengar apa yang akan kami bahas nanti dan minggu ini. Ngomong-ngomong, dia bersaksi melawan pria yang dulu pernah dia sebut kekasihnya, jadi kami akan membawa Anda ke dalam ruang sidang. Kami punya kesaksian dramatis, termasuk alasan dia berbalik melawan Brendan Banfield. Dengarkan ini. Apa yang membuat Anda akhirnya mengajukan pengakuan ini? Ini adalah pemikiran bahwa ini benar. Saya rasa kita semua berhak tahu yang sebenarnya terjadi. Dan saya benar-benar tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menyimpannya sendiri. Perasaan malu, bersalah, dan sedih, serta bengkak yang terasa hampa. Tapi saya harus memberitahu Anda tentang pembelaan. Mereka menyerang kredibilitasnya secara langsung, atau setidaknya mencoba melakukannya. Mereka menyebutnya pembohong yang mengarang cerita kelam untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kasus ini memiliki banyak rekaman, tempat kejadian perkara diduga direkayasa. Seorang gadis kecil juga ada di rumah pagi itu menurut polisi. Seperti telah saya sebutkan, nanti kita akan ditemani mantan anggota tim penuntut yang punya wawasan unik tentang kasus ini. Tetaplah bersama kami akan beri banyak konteks. Tapi bagaimana kita sampai di sini? Bagaimana pagi yang tenang di Virginia dan di jalan buntu ini bisa berakhir dengan 2 orang tewas dan seorang pegawai federal harus berjuang secara hukum demi hidupnya. Menurut polisi sekarang, kisahnya sangat berbeda dari yang mereka katakan saat pertama kali melihat Anda pada 24 Februari 2023. Panggilan 911 melaporkan perampokan di rumah. Brendan Banfield, agen Internal Revenue Service, memberitahu operator bahwa dia menembak penyusup yang menikam istrinya. Dan ketika polisi tiba, situasinya sangat kacau. Kamera tubuh mereka menunjukkan mereka fokus pada 2 orang di sini. Putri Banfield yang ketakutan dan pengasuh keluarga mereka, au pair ini Juliana Perez Magalhaes. Itu pria yang datang ke sini, oke? Lalu ada 2 pria, mereka saling berteriak. Dia berkata, Seperti turunkan, maaf, aku hanya melihat apa yang dia lakukan. Tidak, kamu sudah melakukannya dengan baik. Dia berkata, turunkan itu. Pisau atau pistolnya? Pistolnya lalu berkata, jangan jatuhkan pisaunya. Dia bilang, lihat, kamu akan lihat, aku tidak tahu. Dia mulai menikamnya. Maksudku, Apakah mereka bisa menembaknya?
Itulah ceritanya. Lalu ada orang asing, serangan mendadak, penembakan heroik. Namun detektif dan penyidik menyebut ada kejanggalan karena tak ada tanda masuk paksa. Bagaimana dia bisa begitu yakin dengan garis waktu itu? Dan tanda bahaya terbesar adalah hubungan mereka. Pihak berwenang menemukan bahwa Brandon Banfield dan pengasuh mudanya bukan hanya atasan dan karyawan. Mereka diam-diam terlibat hubungan asmara. Pengasuh mulai bekerja untuk keluarga Banfield tahun 2021. Pada 2022, jaksa menuduh ia tak sekadar ingin meninggalkan istrinya, tapi ingin istrinya benar-benar lenyap. Dia diduga bilang pada pengasuh bahwa perceraian bukan pilihan dan dia tak mau berbagi hak asuh atau uang putrinya. Saat itu jaksa penuntut mengklaim rencana digital mulai dijalankan. Mereka menuduh Banfield dan Mogalhas memakai komputer kerja Christine untuk membuat profil palsu di situs FetLife dengan menyamar sebagai Christine. Mereka dikabarkan menghabiskan waktu berminggu-minggu mencari orang yang tepat untuk dijebak dalam permainan peran fantasi pemerkosaan yang penuh kekerasan. Seseorang yang mau setuju untuk datang ke rumah orang asing tanpa pernah bertemu sebelumnya. Dan tampaknya mereka menemukan orang yang mereka cari, Joseph Ryan yang berusia 39 tahun, melalui pesan-pesan yang dikirimkan Christine kepada Ryan beserta naskahnya. Datanglah, pada tanggal 24 Februari, pintunya tidak terkunci, aku akan tidur, bawa pisau dan alat pengikat, jangan berhenti meski aku berteriak. Ryan yang mengira ini hanya adegan suka sama suka antara orang dewasa tetap mengikuti instruksi itu. Polisi mengklaim Banfield bersiap-siap, diduga membelikan oper pistol, membawanya latihan menembak, dan memasang jendela kedap suara. Pihak berwenang mengatakan dia memantau lingkungan untuk mencari kamera keamanan. Pada pagi 24, rencana yang diduga mulai dijalankan menurut pihak berwenang. Polisi menyatakan Banfield pura-pura kerja dan menunggu di McDonald's, sementara au pair menunggu di mobil di ujung jalan bersama putri mereka yang berusia 4 tahun. Saat Ryan tiba di rumah, polisi mengklaim au pair menelepon Banfield. Dia diduga kembali. Penyelidik yakin mereka masuk lewat ruang bawah tanah, meninggalkan gadis itu di bawah, lalu ke kamar tidur utama. Kejadian berikutnya berasal dari cerita baru sang au pair. Cerita yang sekarang dia sampaikan di pengadilan karena dia mengklaim Banfield menembak Ryan di kepala. Dan kemudian, saat Christine memohon untuk hidupnya, Banfield diduga mengambil pisau Ryan dan menikam istrinya berulang kali. Saat mereka sadar Ryan masih bergerak dan hidup, Banfield diduga memerintahkan pengasuh untuk menyelesaikannya, lalu menembak Ryan di dada. Setelah itu mereka menelepon 911. Selama berbulan-bulan, Banfield tetap pada cerita perampokan rumah ini, ya. Penyelidikan terus berulang. Oktober 2023, pengasuh ditangkap, diisolasi setahun di penjara, dan didakwa pembunuhan. Akhirnya dia membuat kesepakatan, mungkin. Dia mengaku bersalah membunuh Ryan dengan menembak dan harus bersaksi melawan Banfield. Kesaksiannya minggu ini menjadi inti kasus jaksa penuntut. Brandon Banfield kini duduk di ruang sidang Fairfax dan mengaku tidak bersalah. Pihak pembelanya bersikeras bahwa dia hanyalah seorang suami yang sedang membela rumahnya dari seorang penyusup yang tidak waras. Au pair disebut pembohong putus asa yang menjebaknya demi menyelamatkan diri dan kini diadili atas 4 tuduhan pembunuhan berat dan 1 penggunaan senjata api. Dalam pelaksanaan tindak kejahatan berat, dia berpotensi menghadapi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat persidangan dimulai, suasana tidak tenang. Beban seluruh kasus ini, seperti yang telah dikatakan kedua belah pihak sejak awal, berada di pundak satu orang, kredibilitas Magalhães, pengasuh asal Brasil yang sekarang berusia 25 tahun, satu-satunya saksi mata yang tampaknya melihat pembunuhan itu, dan sekarang dia bersaksi untuk penuntut. Untuk memahami taruhannya, cukup dengarkan pernyataan pembukaan, di mana jaksa memaparkan cerita tentang perencanaan yang teliti dan berdarah dingin. Kita di sini hari ini karena Brandon Banfield, pria di belakang saya, membunuh istrinya Christine Banfield dan Joseph Ryan. Kedua orang itu tak akan saling mengenal tanpa perencanaan dan plot dari Brandon Banfield.
Christine berusia 37 tahun pada 2022. Dia perawat intensive care unit di Innova Fairfax. Dia menikah dengan Brendan yang saat itu berusia 38 tahun dan mereka memiliki seorang putri bernama Valerie yang berusia 4 tahun. Christine bekerja secara shift, dia adalah seorang perawat. Jika kalian tahu seperti apa jam kerja perawat, dia bisa saja bekerja malam hari. Jadwalnya tak teratur dan tak sesuai jam kerja biasa, sehingga penitipan anak reguler tak bisa jadi pilihan. Mereka pun mempekerjakan au pair, Juliana Perez Magalhaes. Dia dari Brasil dan bergabung dengan keluarga itu saat berusia 22 tahun. Dia merawat saat Brendan dinas luar dan Christine bekerja sebagai perawat. Keluarga itu tinggal di Reston, Fairfax County. Di 13230 State Boardway, Anda akan mendengar alamat itu disebutkan. Anda akan melihat foto-foto rumahnya. Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami seperti apa tata letak rumah tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan Februari 2023, mari kita mundur ke Agustus 2022 ketika Brendan mulai berselingkuh dengan Juliana. Awalnya itu hanya hubungan seks ketika Christine sedang bekerja atau tidur, tetapi akhirnya berkembang menjadi sebuah hubungan. Mereka berkencan ke bar, klub, berdansa, dan bersepeda romantis bersama. Musim gugur 2022 mereka jatuh cinta dan mulai merencanakan masa depan. Dalam sebuah perjalanan ke New York, Brendan mengungkapkan keinginannya untuk menyingkirkan Christine. Perceraian bukan pilihannya. Dia tidak mau kehilangan atau berbagi hak asuh atas Valerie. Dia menilai Christine ibu yang buruk dan ingin dia pergi dari hidupnya. Dia meyakinkan Juliana, 22 tahun bukan orang Amerika, yang tinggal dan jatuh cinta padanya, bahwa mereka harus menyingkirkan Christine. Namun, pihak pembela juga menyerang keras, menargetkan kredibilitas au pair dan penyelidikan. Jadi pembunuhan Christine Banfield oleh Joe Ryan terjadi pada 24 Februari 2023. Penangkapan Juliana Perez Magalhaes terjadi pada bulan Oktober 2023. Dia ditahan selama hampir 1 tahun lagi sebelum dia membuat pernyataan tersebut. Itu adalah dukungan penuh atas pernyataan persemakmuran kepada Anda. Dan dia melakukan itu karena persemakmuran memutuskan bahwa mereka akan memberinya sesuatu yang pasti. Mereka akan memberinya pengakuan bersalah atas pembunuhan tanpa rencana yang merupakan pelanggaran yang lebih ringan. Dan menjamin masa tahanan yang sudah dijalani setelah kesaksiannya di sini, hari ini, besok, atau kapanpun kesaksian itu diberikan. Dan saya dengan hormat menyarankan bahwa Juliana Perez Magalhaes adalah kunci semuanya. Sekarang, pada akhirnya, buktinya yang penting bukan ucapan saya atau persemakmuran. Tapi saya mengatakan hal-hal ini kepada Anda agar telinga Anda siap. Karena Anda akan menyaksikan presentasi tentang peristiwa tragis dan buruk bagi semua pihak. Tak ada yang membantah seperti yang saya bilang, kami juga tidak membantah. Anda tak akan mendengar perdebatan soal hubungan Brendan Banfield dan Juliana Perez Magalhaes. Tapi masih banyak sekali hal lain yang perlu dicari hadirin sekalian, dan itulah yang saya minta kepada Anda semua untuk lakukan. Sekali lagi. Di inti kasus dan persidangan ini, ada satu saksi, Juliana Perez Magalhaes. Selama 2 hari di kursi saksi, dia bersaksi tentang pembunuhan yang direncanakan dan menghadapi pemeriksaan silang yang berusaha merusak kredibilitasnya. Jaksa penuntut membimbingnya soal inti kasus, dugaan rencana memancing Joseph Ryan saat pemeriksaan langsung. Siapa yang memilih Joe, Brendan, dan apakah dia menyebut alasan memilih Joe setelah berinteraksi dengannya di FetLife? Itu sebagian besar karena dia membuat Brendan merasa cukup percaya diri bahwa dialah orang yang akan bermain peran yang harus dijalankan orang itu, yang berarti harus agresif, menahannya, datang ke rumah, membawa barang-barang, dan semua itu, ya. Dan apakah kamu dan terdakwa pernah berkomunikasi dengan Joe atau Ryan lewat cara lain? Ya, Dan bentuk komunikasi apa itu? apakah itu melalui telegram?
Dan Ji, apakah Anda hadir saat akun Telegram itu dibuat? Ya, Siapa yang membuat akun Telegram itu? Brandon, Dan bagaimana dia melakukannya? dia menggunakan laptopnya di halaman anonim dan dia membawa ponselnya saat itu. Karena dia perlu menerima sebuah panggilan di ponselnya agar dia bisa membuat akun di Telegram. Bagaimana kamu dan terdakwa berkomunikasi dengan Joe Ryan di Telegram? Begitulah dia menggambarkan perannya memancing pria menuju kematian. Namun, saat pemeriksaan silang, pihak pembela menyerang kredibilitasnya dengan menggunakan pernyataannya dari penjara sebelum menerima kesepakatan ini. Ya, itu. Ini surat yang kamu tulis, kemungkinan 8 Desember 2023, Ya, sekitar 2 bulan setelah kamu ditangkap atas tuduhan ini, ya baik. dan mengarahkan perhatian Anda ke bagian yang disorot. Anda bertanya, maaf saya sedang membaca. Saya tadi meminta Anda untuk membacanya. Ya, sudahkah Anda membacanya? Ya, saya sudah membacanya. Oke, bagian kuning di sana, bisa dibaca? Ya. Nah, sekarang setelah kamu tahu tentang tanda kurung, maksudku mereka sebenarnya sudah tahu. Aku tidak akan bekerja sama dengan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan karena aku tak bisa berbuat apa-apa. Maksudku, semua yang mereka punya, dan sekali lagi, aku tidak tahu semuanya. Aku hanya merasa mereka mungkin akan menahan aku di sini sampai persidanganku. Itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Iya. Ada banyak teori tentang apa yang telah terjadi, dibuat oleh kami, atau aku seharusnya tidak berada di sana, dan sebagainya. Oke, dalam surat ini yang kamu tulis, itu menunjukkan bahwa seseorang dari Persemakmuran telah berbicara denganmu tentang bekerja sama melawan Brandon. Apakah itu benar? Tidak, mereka tidak pernah berbicara langsung denganku. Oke, bagaimana mereka akan mengabari itu lewat pengacaraku? Yang mulia, saya akan melakukannya lagi. Bukan bukti, ditolak. Bagaimana mereka akan memberitahumu? Melalui pengacara saya? Oke, jadi ini 2 bulan setelah kamu ditangkap, dan apakah kamu diberi kesempatan untuk mengaku bersalah dan bekerja sama pada saat itu? Ya, Oke, dan apa yang mereka tawarkan kepadamu saat itu? waktu itu pengacaraku bilang mereka sedang menawarkan. Sebagai imbalan kerjasama, mereka menawarkan misi Meor dan aku dibebaskan sesuai waktu hukuman yang telah dijalani. Oke, dan kamu sepertinya, seperti yang aku pahami, pengacaramu menyampaikan hal itu kepadamu dan kemudian kamu membuat keputusan tentang itu. Ya, dan Apa keputusanmu? yang tidak aku inginkan? Oke, jadi kamu menolak tawaran pelanggaran itu Iya, berdasarkan apa yang kamu ketahui. iya. Oke, terima kasih. Dia bilang mereka memintanya berbohong. Dia menceritakan kisah mereka untuk bebas. Argumen pembelaan langsung menantang juri. Versi cerita Juliana Perez Magalhaes, yang mana yang Anda percayai? Kasus ini masih berlanjut. Setelah kesaksian Oper, persidangan belum selesai. Masih ada saksi forensik, ahli digital, dan penyelidik lain. Mereka diperkirakan akan bersaksi, namun inti konflik kini sudah jelas bagi juri. Kisah rinci dan mengerikan tentang pembunuhan yang direncanakan. Itu tuduhannya. Berbeda dengan klaim bahwa narasi itu dibuat oleh saksi yang menukar kesaksiannya demi bebas. Sekarang, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Saya ingin menghadirkan seseorang yang terlibat dalam kasus ini. Seseorang yang ada di dalam tim penuntut. Seseorang yang bisa memberi kita gambaran dari dalam tentang kasus ini. Konteks mantan jaksa di kasus ini. Sebelum mulai, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Eric Klingen yang akan kita hadirkan adalah jaksa utama pertama kasus ini. Tahun lalu ia dihukum karena minum di tempat umum. Tapi saya akan memberitahu Anda, ini adalah tuduhan yang kemudian dibatalkan, oke? Tuduhannya dibatalkan, tapi dia tetap diberhentikan dari kasus ini. Namun demikian, sekarang mari kita hadirkan dia. Sekarang saya bersama tamu spesial, Eric Klingen, mantan wakil jaksa Commonwealth
dan jaksa utama kasus ini dari Fairfax County, Virginia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membicarakan hal ini sekarang karena ini benar-benar sedang ramai diberitakan. Menurut saya, hal yang mungkin membingungkan orang, dan saya juga merasakannya saat pertama kali melihat kasus ini, adalah apa teori utamanya. Seperti apa motifnya? Bener, jadi motifnya adalah ada dua orang yang terlibat di sini. Brendan Banfield, Juliana Perez Magalhaes. Pada dasarnya dia adalah pasangan lama. Dia mulai menyukainya, dia juga mulai menyukainya. Mereka mulai berselingkuh pada Agustus 2022. Berbeda dengan hubungan seksual biasa, hubungan ini semakin mendalam. Akhirnya Brendan memutuskan ingin menyingkirkan Christine, tapi perceraian bukan pilihan. Kadang terjadi di sini, kadang di tempat lain. Perceraian bisa mahal dan aibmu terbongkar di sana. Dia memutuskan bahwa cara untuk mengatasi masalah itu adalah dengan mencari cara untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Dan itulah idenya. Dia tetap bersama anaknya, masih punya rumah, asuransi jiwa, dan uang yang tersedia. Dia menginginkan semua itu dan Juliana, dan dia pikir dia bisa lolos dengan semua itu. Lalu bagaimana dengan dia? Maksudmu? Dia mengaku bersalah. Saya penasaran menurutmu apa alasan dan motivasinya melakukan itu? Baik, akan saya ceritakan sejak pertama menangani kasus ini. Salah satu pemikiran utama kami adalah kami bisa membuatnya berbalik, dan itu yang kami lakukan. Berkali-kali. Kami mendekati penasihat hukumnya untuk berdiskusi, mungkin agar ia memberitahu kebenaran soal apa yang terjadi dan berbalik melawan Brendan. Nah, di saat yang sama, dia sedang menelepon dengannya, dia berbicara dengannya, dia berbicara dengan keluarganya, dan dia juga punya pengacara yang memberitahunya. Dengar, meski kamu menembak seseorang, juri akan tahu itu pembelaan terhadap orang lain. Kita punya peluang bebas, atau paling tidak hanya dikenakan pembunuhan tanpa sengaja. Di Virginia, sistem hukuman oleh juri membuat juri bisa iba jika memutuskan dia bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja. Itulah yang disampaikan pengacara pembelanya, sehingga dia merasa percaya diri. Nah, ketika kami menerima surat dakwaan pada bulan September, 2 bulan sebelum persidangan bulan November 2024 saat kami menerima dakwaan itu, semuanya berubah baginya. Dia terisolasi, tidak percaya diri, depresi, dan tidak punya pegangan atau orang yang mendukungnya. Dan dia juga menyadari bahwa salah satu dari mereka berdua mungkin akan bisa membuat kesepakatan. Pada titik itu permainannya sudah selesai. Dia tidak ingin dirinya dikorbankan, jadi pada akhirnya dia memutuskan bahwa sudah cukup dan dia ingin berkata jujur. Ada satu hal yang terus-menerus disebutkan di berbagai media yang menurut saya sangat penting untuk diluruskan di acara Anda. Saya sudah di sana sejak awal saat pengakuan itu terjadi. Juliana tidak memiliki perjanjian pengakuan bersalah yang menyatakan bahwa di akhir kasus ini dia akan bebas. Tidak ada kesepakatan mengenai hukumannya. Ada rekomendasi yang diajukan oleh Persemakmuran, tetapi itu tidak mengikat hakim. Jadi penting untuk diketahui bahwa dia masih menghadapi hukuman hingga 10 tahun atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja di Virginia. Apapun yang terjadi sekarang, semuanya berjalan sesuai, akan ada perdebatan dan diskusi terkait hal itu. Tapi untuk saat ini, belum ada hukuman yang disepakati dalam kasus ini. Itu poin yang penting. Jadi, dengan kata lain, apakah jaksa percaya pada akhirnya dia bersaksi dengan jujur atau tidak? Tidak ada janji apapun kepadanya. Tidak saat ini, tapi bisa saja berubah, saya belum tahu. Sekarang dia bersaksi di persidangan terbuka. Saya kenal kamu dan Eric. Kamu terbatas dalam berbicara karena peranmu sebelumnya, tapi sudahkah kamu menonton persidangannya? Sudah. Apa pendapat awalmu sejauh ini? Ya, kamu tahu saya bisa memberitahumu ini. Mereka sedang memaparkan kasusnya. Persemakmuran adalah kantor jaksa. Mereka memaparkan kasusnya dengan sangat cepat. Saya akan memberitahumu bahwa saya terkejut betapa cepatnya mereka bergerak. Tapi saya mengerti bahwa ada banyak kesepakatan terhadap banyak bukti. Jadi mereka tidak perlu melewati banyak prosedur yang biasanya harus dilalui. Jadi mereka menjalani proses itu dengan sangat cepat. Itu agak mengejutkan bagi saya. Juga ada hal-hal lain yang bisa mereka
tekankan terkait dengan bukti yang telah mereka keluarkan. Saya rasa mereka menahan argumen sampai penutup. Kadang memang begitu kan? Kamu ya hanya menggantung gambar-gambar di ruangan dan kamu tidak mendeskripsikannya sampai kamu tahu kamu harus melakukannya. Tunggu hingga juri mempertimbangkan. Saat argumen penutup, jelaskan makna tiap gambar. Saat itu mereka bisa membuat keterkaitan sendiri. Lebih baik juri yang melakukannya daripada kamu yang memberitahu mereka. Jika mereka merasa terikat, mereka akan merasa memiliki. Dan itulah yang kamu inginkan. Itu poin yang sangat bagus. Ketika kamu melihat kasus ini berjalan dan kamu melihat jaksa penuntut memaparkan kasusnya dan kamu mengantisipasi apa yang akan dikatakan oleh pihak pembela. Maksudku, menurut pendapatmu bagaimana? Apa saja tantangan terbesar bagi jaksa penuntut dalam kasus seperti ini? Menurutku, tantangan terbesar saat ini bagi jaksa penuntut adalah mencari tahu apakah Brendan akan bersaksi dan jika iya, bagaimana menghadapi dia saat pemeriksaan silang? Karena kita tidak tahu versinya. Maksudku, kita tidak tahu. Kita hanya tahu apa yang kita yakini terjadi di ruangan itu. Tapi di saat yang sama, kita belum pernah melihat dia dari segi seberapa emosional dia bisa. Kita belum pernah melihat dia dari segi bagaimana dia bisa membangun koneksi dengan juri. Kita tidak tahu apakah dia bisa melawan saat pemeriksaan silang atau apakah itu mungkin terjadi. Dia akan berbicara dengan nada rendah dan bersikap lembut, membuat juri sulit percaya dia mampu melakukan ini. Sangat sulit ketika Anda menangani kasus seperti ini untuk memprediksi apakah terdakwa akan menceritakan kisahnya dan kemudian mempersiapkannya. Inilah bagian terburuknya, Anda harus tetap siap apapun yang terjadi. Jadi Anda menghabiskan semua malam selama persidangan, siang hari Anda menjalani persidangan, malamnya Anda menulis pertanyaan silang, dan pada akhirnya dia tidak bersaksi. Lebih baik Anda mempersiapkannya, karena menurut saya itu tantangan utama yang mereka hadapi. Menurut saya tantangan lain yang mereka hadapi adalah memprediksi tindakan mantan istrinya dan pihak pembela, meski dia tidak bersaksi. Apa penjelasan pembela di sini? Apakah benar bahwa Christine, ibu dari anak ini, di rumah ini, dalam hubungan keluarga ini, apakah juri akan mempercayai itu? Apakah dia benar-benar seperti punya kepribadian ganda seperti Dr. Jekyll dan Tuan Hyde? Dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Jika itu yang benar-benar akan diajukan oleh pihak pembela, pada saat yang sama, pihak pembela mungkin saja. Saya rasa mereka menyinggung hal ini di pernyataan pembuka, begitu juga persemakmuran meski hanya sebagian. Mereka tampaknya menghindari topik itu dan hanya menyebut ada keraguan yang masuk akal. Penyelidikan ini punya beberapa masalah, seperti kekurangan bukti dan kasus mereka tidak terbukti. Jika memilih jalur itu, klien Anda tak perlu bersaksi, tapi keputusan ada di juri. Erik, kamu menyampaikan poin hukum yang sangat baik untuk didengar dan dipahami penonton selama persidangan ini. Namun ada hal penting yang sering terlupakan, terutama dalam kasus seperti ini, korbannya. Sebagai jaksa, apakah kamu mempelajari banyak hal tentang Christina? Apa yang kamu ketahui dan apa yang perlu orang lain tahu tentang dia? Ini bukan sekadar persidangan oper dan detail sensasional. Seseorang kehilangan nyawa dan kamu pasti ingin tahu soal Christina. Apa yang perlu kita ketahui tentangnya? Dari yang saya pahami, dan sekali lagi, saya tidak bisa terlalu banyak membicarakan soal bukti. Itu tidak termasuk dalam bukti di kasus ini, tapi semua indikasi berdasarkan foto-foto dan berdasarkan bukti yang sudah diungkapkan sejauh ini. Dia adalah seorang ibu yang baik, dia adalah istri yang tampak berbakti, dan kamu tahu, dia merawat keluarganya, dia perawat, seseorang yang memberi kesehatan dan kehidupan bagi orang lain. Menurut saya dibutuhkan karakter khusus dari diri sendiri, dan ini berlaku bagi semua perawat. Dan begitulah dia adalah orang yang luar biasa. Dan ini membuat tragedi dari semuanya menjadi semakin dalam. Saya sangat bersimpati kepada keluarga seperti sejak pertama menangani kasus ini. Lalu bagaimana dengan Joseph? Ya, Joe juga percaya atau tidak, seorang yang sangat santai. Dia bukan
Orang yang ditampilkan dalam beberapa foto yang pernah saya lihat yang digunakan oleh media. Ada sebuah foto dirinya yang menurut saya, menurut penilaian saya, paling menggambarkan dirinya. Ada foto dirinya dengan anjing di pundaknya, dan anjing itu menjilat pipinya. Dan saya harus bilang, kalau itu tidak menggambarkan Joe, saya tidak tahu apa lagi yang bisa. Itulah Joe Ryan, tahu kan? Saya tak banyak bisa berkata selain tentang dua orang ini. Tanpa perlu dan dengan sangat mengerikan, mereka menempatkan diri mereka dalam sebuah situasi, atau setidaknya mendapati diri mereka dalam situasi itu. Seperti Dibayas bilang tadi, ini sangat tragis bagi mereka, mengingat siapa mereka. IRIC. Sebelum mengakhiri, saya harus memberi Anda kesempatan karena saya menginginkan Anda. Jika ada sesuatu yang ingin Anda bagikan tentang keadaan Anda mundur dari kasus ini, saya ingin memberi Anda kesempatan di platform ini untuk membicarakannya. Ya, saya setinggal dari itu, Jesse. Pada titik ini, yang bisa saya katakan adalah, saya tidak mundur dari kasus ini, jadi saya bisa katakan bahwa saya tidak mundur dari kasus ini. Dan saya pikir sebagai seorang pengacara juga, cara saya mengatakannya adalah, saya sudah menangani kasus ini selama lebih dari 2 tahun. Kita semua tahu pepatah lama di mana pengacara berkata, "Yang mulia, saya tidak masalah Anda menangani kasus saya, asalkan jangan sampai kalah." Itulah yang saya rasakan tentang keadaan saat ini. Semuanya berjalan baik dan saya berharap mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Eric Klingen. Saya menghargai itu, saya menghormati itu, mengerti? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan sedikit penjelasan lebih lanjut tentang apa yang Anda bisa. Dalam kasus ini, Anda tahu, kasus yang banyak orang perhatikan, banyak orang peduli, jadi terima kasih, saya selalu menghargainya. Terima kasih, Jesse. Jaga diri, dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain, dan ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.